Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah praktek melakukan remote akses ya dari PC menggunakan putih ke server. Kali ini kita akan melanjutkannya dengan praktek instalasi dan konfigurasi Kakti. Kakti ini adalah salah satu tools monitoring ya. Jadi kita akan mempraktekkan salah satu tools monitoring yang cukup terkenal dan banyak dipakai di banyak tempat ya, baik ISP, kampus, terus NAP ya, provider internet itu banyak yang menggunakan Kakti. Untuk prasyarat pertama harus ada internet, karena nanti untuk instalasi paket-paketnya itu akan menggunakan internet. PC dan laptop yang sudah terinstall VirtualBox itu jelas ya, karena kita kemarin sudah ada 2 VM dan yaitu monitor VM dan target VM kemarin juga sudah. Nah, putih juga sudah ya. Nah, ini resource yang digunakan VirtualBox Ubuntu putih, link downloadnya. Terus untuk keyword atau hal yang perlu kita ketahui sebelum kita melakukan instalasi Kakti adalah pertama tentang SNMP. Jadi kita harus paham tentang apa itu SNMP ya. SNMP itu Simple Network Management Protocol. Itu protokol jaringan yang biasanya digunakan untuk manajemen dan pemantauan perangkat yang terhubung ke jaringan. Nah, itu menggunakan protokol internet nanti. Nah, terus yang kedua Kakti. Apa itu Kakti? Kakti itu adalah toolsnya atau alat yang menggunakan SNMP tadi untuk memantau jaringan. Nanti ada grafisnya, jadi berbasis grafis. Ada webnya, basis web ya. Terus dia statusnya juga open source, jadi gratis, ini bisa diakses, bisa diedit juga dalamnya. Dan berikutnya nanti ada MariaDB. MariaDB ini adalah database-nya. Nanti untuk seluruh data monitoringnya itu akan tersimpan di database MariaDB ini. Jadi kita akan menginstal banyak hal di di video kali ini ya. Untuk topologi masih tetap seperti video sebelumnya, karena ini hanya lanjutan saja, jadi saya tidak terlalu membahas terlalu detail ya. Jadi yang pasti ada adapter yang NAT, jadi nanti internetnya itu dari sini. Terus ada internal network yang IP-nya ini 100.1 untuk monitor VM dan 100.2 untuk target VM. Berikutnya ada host only, ini IP-nya nanti dinamis, ini untuk remote ya, remote menggunakan putih itu ke IP yang ada di adapter yang terakhir. Ini untuk topologinya jika digambar itu seperti ini. Jadi ini ada monitor VM dan ini target VM. Untuk komunikasi menggunakan internal network dengan IP 100.1 dan 100.2. Terus untuk internetnya itu menggunakan DHCP, jadi IP di sini dan di sini itu dinamis, bisa berubah-ubah ya. Jadi kalau kita mematikan VM-nya, kita tinggal lama nyalain lagi kadang berubah. Itu biar memudahkan kita, biar tidak terlalu banyak nyeting ya, karena fokusnya kita di IP ini untuk monitoring aja. Berikutnya untuk yang host only, ini juga nanti IP-nya kita bikin dinamis karena otomatis dapat dari VM nanti. Nah, di monitor VM juga nanti ini ada IP-nya di sini yang host only, IP yang terakhir itu buat remote putih seperti di video yang sebelumnya, bisa dicek ya. Nah, ini kita udah mulai langsung ke instalasi dan konfigurasi Kakti di monitor VM. Jadi kita fokus di monitor VM dulu. Oke, kita nyalakan VirtualBox-nya ya. Ini kalau statusnya running kayak gini, ini artinya sudah nyala ya. Ini monitor VM, ini target VM sudah nyala semua. Nah, kita fokus di monitor VM dulu. Kita buka konsolnya. Ini VM VM monitor VM. Login dulu, kita cek IP-nya dan pastikan sudah connect internet. Ini saya belum menggunakan putih ya, masih langsung langsung di VirtualBox-nya. Sekarang kita cek IP-nya dulu. Sudo IP addr show, masukkan passwordnya.
Nah, ini ya, yang paling bawah ini 192.168, yang paling bawah ini ya, baris ini 192.168.56.108. Ini IP yang nanti akan digunakan untuk remote ke monitor VM menggunakan putih. Nah, terus di atasnya ini ada IP 192.168.100.1 itu yang akan kita gunakan untuk komunikasi antar VM nanti. Seperti yang sudah dijelaskan di video-video sebelumnya. Untuk yang atasnya lagi ini yang koneksi internetnya itu IP yang ini. Oke, kita cek dulu ya, pastikan bisa connect internet. Ping google.com aja. Bentar. Agak lama, tinggal ditunggu aja. Nah, kalau sudah muncul kayak gini ya, number page from bla 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 ICMP, yang ini artinya sudah nyambung ke internet. Jadi bisa dilanjutkan untuk tes berikutnya. Untuk berhenti tekan CTRL plus C. Selanjutnya ping, karena ini kita ada di monitor VM. Untuk adapter yang berikutnya kita tes koneksi dari monitor VM ke target VM atau VM yang kedua ini. Jadi ini kita masih tes dulu ya. Kita tes dari monitor VM ping ke target VM. Target VM ini IP-nya adalah 192.168.100.2. Nih kita cek ya. Nih, jadi tanpa melakukan sudo IP addr show pun sebenarnya di sini muncul ya IP-nya ya. IP-nya itu PNP0S3 itu 10.0215, terus NP0S8 itu 192.100.2, terus untuk yang terakhir 56.109. Jadi ini biar mantap ya, sudo IP addr show, masukkan passwordnya. Nih kelihatan ada IP-nya sama. Yang IP-nya target VM ini adalah untuk internal networknya 100.2. Jadi kita tes koneksi dari monitor VM ping 192.168.100.2. Udah bisa. Karena kalau misalkan tidak bisa di ping ya tidak bisa dimonitor, karena nantinya goalsnya adalah kita akan melakukan monitoring atau memonitor target VM ini dari monitor VM. Jadi otomatis syaratnya adalah ya monitor VM harus bisa berkomunikasi dengan target VM. Ini udah bisa, tekan Ctrl C. Oke ya, kita fokus di monitor VM dulu. Ini yang target VM bisa kita minimize. Oke, selanjutnya bisa lihat petunjuknya biar runtut ya. Nah, ini kita udah mulai instalasi dengan cara menjalankan perintah-perintah ini. Ini putih akan sangat membantu bagian ini. Oke ya, sekarang kita udah tidak perlu pakai ini aja, nanti langsung pakai putih. Tadi untuk monitor VM IP-nya berapa? Cek lagi aja, sudo IP addr show. Nih 192.168.108 untuk remote putihnya. Putih. Masukkan IP-nya, IP monitor VM yang host only-nya ya, bukan yang internal network. 192.168.56.108 ya, sama dengan yang ini yang ada di sini di barisan ini dekat kursor saya ini. Nah, oke, 108, klik open, masukkan username, masukkan password. Ini sudah berhasil login pakai putih, jadi untuk ininya kita minimize saja, kita fokus pakai putih. Nah, nanti untuk yang panjang-panjang ini bisa kita copy paste, tidak perlu kita ketik satu-satu. Oke, yang pertama ini ya, sudo apt update menj. Ini bisa kita copy paste kayak gini, copy
paste. Pastenya itu dengan cara diklik kanan di buktinya, klik kanan aja, klik langsung nanti akan keluar ini, tinggal enter, masukkan passwordnya. Ini kita di monitor VM ya, jangan salah server. Ini proses update dijalankan. Ini tidak akan berjalan ketika VM tidak ada internetnya. Jadi ketika kita melakukan praktikum jaringan kayak gini itu biasanya kalau ketemu trouble atau masalah ya tinggal dicek aja di materi sebelumnya. Kita tidak bisa langsung ini kenapa jawab tidak bisa, jadi kita harus ceknya itu bertahap. Misalkan ini kok tidak bisa connect, ya dipastikan dulu yang sebelumnya itu bisa connect apa enggak, jadi dicek, diruntut dari belakang. Jadi jangan panik kalau ketemu error itu ya, semua ada solusinya. Jadi ini kita sedang melakukan update repository istilahnya. Jadi sebelum melakukan instalasi, jadi kalau yang ini langkah pertama itu kita mengupdate repository. Repository itu bank data isinya itu list software-software yang ada yang bisa diinstal ke Ubuntu ini. Nah ini sudah. Sekarang ini langsung jalankan install Apache dan PHP. Bisa pakai yang ini ya, tinggal kopas saja, gampang. Set, copy, paste. Nih sudo apt install -y Apache 2 lib Apache mod PHP. Ini ya, ini kita nginstal Apache dan PHP. Apache itu web server Apache. Ini, nah dia langsung download. Jadi ini downloadnya itu download Apache-nya itu dari repository namanya. Dan ini melakukan instalasi ini kan akan banyak instalasi, ini harus runtut. Kalau misalkan langsung dilompat ke yang bawah itu biasanya akan error, jadi harus runtut. Jika misalkan kita menginstal sesuatu error, dicek aja belakang ada yang kelewat biasanya, karena ilmu ini itu namanya ilmu pasti. Jika ada error pasti ada yang terlewat, itu pasti. Sampai ini ya, sampai install Apache, tinggal tunggu aja. Nah ini sudah selesai. Selanjutnya kita lanjutkan langkah berikutnya, kita akan menginstal PHP extension. Jadi tadi baru menginstal Apache dan PHP, nah ini kita install ekstensinya. Ini harus semuanya ya, harus lengkap ya, dari sini sampai sini. Kalau ada yang terlewat dikit aja nanti error biasanya. Oke. Nanti ada kalanya kita perlu mengedit sedikit kalau misalkan saat kita mengcopy itu tidak pas. Oke, sekarang kita install PHP extensionnya. Tadi sudah copy, tinggal untuk pasnya tinggal klik kanan, klik satu kali, klik aja. Nah oh ternyata ada error kan. Nah kita cek caranya kayak gini, berarti tidak bisa langsung. Nah kita cek kenapa ada error, dilihat di sini sudo apt install -y php. Nah ini kan nama paketnya, ini ada php strip mysql itu ekstensi php mysql, php strip snmp itu ekstensi php snmp,
PHP Curl itu ekstensi PHP Curl. Nah, dilihat ke ini. Nah, ini ada yang paling belakang PHP MP String. Terus ini ada huruf P sendirian. P terus HP-nya di sini. PHP step JMP. Nah, ketemu. Jadi tadi error ini loh. Unable to locate package P itu gara-gara ini. Jadi nanti kalian mungkin bakal menemui seperti ini juga, tidak perlu panik. Jadi tinggal gini aja. Ini di copy segini. Nah, di copy sampai MB string dulu. Terus ini di paste, klik. Ternyata P-nya terbawa. Ini kan ini PHP MB string, terus P-nya terbawa. Nah, ini tinggal di scroll atas saja. Scroll atas, terus dihapus P-nya. Enter. Jadi kita cukup sampai PHP MB string ini. Pakai sampai PHP MB string aja, nanti yang selanjutnya kita bisa teruskan. Nah, kayak gitu tidak perlu panik ya. Enter. Nah, bisa toh? Oke, jadi diingat-ingat. Jadi tadi ekstensinya belum terinstall semua karena ada yang kita tinggal. Atau kalau misalkan pengen lebih teliti, tidak perlu kopas-kopas tadi, diketik manual aja semua, sudo spasi apt spasi install, diketik kayak gitu bisa. Jadi copy paste itu hanya untuk mempercepat aja, tapi harus teliti. Oke, sambil tunggu ya, sambil tunggu itu masih proses. Ini masih proses, itu tinggal dilanjutkan ya, tadi sampai MP string. Nah, cara melanjutkannya kalau misalkan kita memutus seperti tadi ya, kita tulis saja sudo apt installnya dari awal, sudo spasi apt spasi install spasi main y spasi. Nah, yang ini kan dari sini PHP sampai MP string sudah. Nah, tinggal kita lanjutkan yang belum, spasi main y spasi PHP strip GMP. Nah, ini dari sini ini PHP strip GMP spasi PHP JSON spasi PHP strip JSON spasi PHP strip common, kayak gini, terus enter. Nah, dia akan melanjutkan. Yang belum ekstensi yang belum terinstall akan diinstal. Jadi kalau kalian lebih telaten, bisa diketik satu persatu, sudo apt sampai akhir ini, itu lebih bagus. Oke, nah sekarang kita install MariaDB. MariaDB itu adalah database servernya. Kopas saja biar cepat. Nah, copy. Pasal ini kita melakukan instalasi MariaDB. Perintahnya sudo apt install MariaDB server, MariaDB client. Enter. Jadi ini kita lagi menginstal software-software yang diperlukan untuk membangun monitoring Kakti. Jadi kita tidak bisa langsung menjalankan perintah install Kakti, itu nggak bisa. Kita harus satu persatu dulu.
Jadi kalau pakai putih itu enaknya kita bisa kayak gini, bisa gedein layarnya, sempitin sesuai kebutuhannya. Kalau tadi kan agak susah. Oke, MariaDB-nya udah terinstall, kita lanjutkan dengan menginstal SNMP. Nah ini ya, jadi SNMP itu salah satu protokol yang digunakan oleh KAKTI untuk menjalankan sistem monitoringnya. Ini tinggal kopas saja. Ini cara cepat ya, tapi harus teliti. Kalau salah kopas nanti akan gagal. Nih, sudo apt install menye snmp snmpd. Jadi kita install tools snmp ini. Nah, selanjutnya kita melakukan setting time zone ya. Jadi biar sesuai time zone-nya ini pakai time.ctl. Ini perintahnya sudo time.ctl set time zone spasi Asia/Jakarta. Enter. Oke, sudah. Selanjutnya kita set ini. Jadi apa namanya, time zone di PHP config-nya. Nanti ada ini, tinggal jalankan ini melakukan konfigurasi time zone di apa aja ya. Nah, sudo spasi nano spasi /etc/php. Nah ini biar tidak salah, itu paling aman bisa pakai kayak gini. Misalkan kalau directory ini kan kita mau nyeting ini kan, kalau di sini contohnya php 74 ya. Ini kita coba buka ininya, sudo spasi nano /etc. Jadi kita tinggal ketik aja slash terus et di tab. Nah terus php tab, terus versinya ketik coba 7 tab. Nah passage-nya, karena kadang kalau misalkan yang terinstall itu 7.5, kalau kita cuma sekedar kopas dari situ yang 74 nanti nggak bisa, harus disesuaikan dengan yang terinstall di sistem. Makanya paling aman caranya kayak tadi, diketik di angka 7 ini kayak gini ya, 7 terus di tab. Nah, jadi kalau yang terinstall di tempat di punyamu itu 75 ya, nanti akan menjadi 7.5. apa tab apa gitu tab. Nah terus php dot ini sama ya. Ini udah sama dengan yang ini, udah sama dengan petunjuknya. Oke, enter. Oke, dilihat nih, tambahkan baris berikut di paling bawah dan simpan. Nih, jadi cuma menambahkan ini date time zone Asia Jakarta, memory limit 512, maka execution 60. Ini tambahkan di baris paling bawah. Ini tinggal di copy aja, berarti copy terus diklik ini, jangan langsung diklik kanan, nanti akan kepaste di atas, karena di sini kursornya masih di atas nih, hijau-hijau ini. Kita turunkan pakai anak panah biar sampai bawah. Atau kalau pengen cepat bisa pakai tombol back down. Nah, back down. Nah ini udah paling bawah ini.
Jadi kalau udah nyampe paling bawah ini nggak gerak lagi nih, hijau-hijaunya mentok di sini. Kita coba enter satu kali untuk memastikan itu di bawah. Terus kita klik kanan di dekat kursor hijau ini, klik kanan, klik. Nah, kita tambahkan data zone Asia Jakarta, mau limit, terus maximum time. Tekan Ctrl O untuk nyimpen. Di sini ada tuh nih tambahkannya. Nah, jadi di sini tidak ada instruksi untuk menyimpannya ya. Jadi untuk menyimpan tekan Ctrl O, CTRL plus O, enter, terus tekan Ctrl X untuk keluar. Oke. Berikutnya ini untuk, kalau tadi kan config PHP aja, yang ini yang kita tambahkan itu PHP ini. Sekarang untuk yang tadi extension config Apache ya, PHP ini di folder Apache. Sekarang di CLI nya ini, bedanya di CLI. Jadi satu kali lagi ya, ini kopas saja karena ternyata alhamdulillah ini versinya sama 74, jadi bisa langsung kopas. Nah, kalau langsung dikopas ya gini langsung keluar ber. Jadi kalau salah ndrawasi itu sebenarnya. Oke, back down paling bawah. Tambahkan di bawah sini. Ini sama kayak tadi ya. Klik kanan, copy. Terus klik kanan di sini. Enter satu kali, terus tekan CTRL plus O, enter, CTRL plus X. Oke, selanjutnya restart Apache web servernya, sudo systemcl restart Apache. Ini jalankan aja, ketik langsung, gampang kok. Nah, jalankan ya, sudo systemcl spasi restart spasi Apache 2. Tunggu sebentar nih, agak lama ini restartnya karena kita tadi menambahkan konfigurasi ya. Nah, ini kalau udah muncul ini lagi udah bisa, alhamdulillah tidak error. Nah, sekarang kita config database-nya. Ini sama ya, tinggal kopas, simple kalau kopas. Nah, ini sudo nano /etc psql mariadb.conf.d 50 server.cnf, enter. Nah, kita cek di bawah apa yang perlu diedit nih. Tambahkan atau sesuaikan beberapa line di bawah section ini. Lihat ya, section mysqld, jangan sampai salah tempat. Kalau salah tempat error. Ini ya, tambahkan atau sesuaikan. Jadi dilihat dulu di bawah mysqld. Nah, ini di bawah sini berarti mysqld yang belum ada apa, ini collection server dan lain-lain itu ya. Ini bisa dilihat di bawah udah ada belum. Oh, masih kosong ya. Nah, berarti bisa langsung ditambahkan di atas ini. Langsung di bawahnya mysqld aja. Nah, develop, copy. Nah, ya, pastikan di bawah section mysqld, jangan sampai salah tempat. Nah, taruh sini. Oke, pastikan tidak ada yang double ya. Pastikan cek di bawah ini tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama, masih aman. Oke, tidak ada yang masih default ya, karena ini kan ada karakter set collection server. Nah, di sini ada nih, lihat di sini ada collection server juga, terus di atas ada collection server juga.
Ini di atas ada collision server. Di atas ini kan ada collision server, ini di sini. Ini collision server UTF Unicode CI. Nah, yang kita tambahkan kan ini. Nah, di bawah ternyata ada lagi collision server. Kita lihat di bawah. Tadi bagian ini. Ini collision. Nah, berarti kalau ketemu kayak gini caranya, ini dipager, depannya ini dipager. Ini kan sama dengan yang atas kan, UTF 8MB4 General CI. Nah, ini kan kebuka ini, jadi nanti yang atas kita pagar aja karena udah sama dengan yang ini ya. Nah, collision server ke atas. Nah, yang tadi yang kita tambahkan ini, yang collision server yang paling atas ini kita bisa pagar. Nah, kita cek lagi ke bawah ada yang sama apa tidak. Sudah cukup. Sekarang tekan Ctrl O dan Ctrl X. Jadi kita save ya. Tekan set. Perubahannya di sini tadi. Yang kita rubah cuma di sini di atas sebelum kita save biar dilihat semua ya. Nah, tadi yang kita kopas kan di sini sama ini. UTF Unicode CI karena di bawah sudah. Nah, ini kita tambahi pagar di depannya. Di depan sini kita tambahi pagar biar dia tidak terbaca sama sistemnya. Karena di bawah sini ada, oh beda ternyata. Di bawah itu UTF MB8 General CI, yang di atas itu Unicode. Nah, berarti yang di pagar yang bawah aja karena yang kita butuhkan adalah yang sesuai dengan ini. Jadi ini kita pagar aja, kita pagar. Terus yang ini kita sebelum kita pagar kita gini juga set. Terus yang sini kita pagar. Nah, terus ke atas, taruh ke atas. Tadi kan kita mengcopy itu kan. Nah, di sini ini pagarnya dihilangin, kita enter. Nah, jadi kita tambahkan karakter set server, ini taruh di atas saja. Terus kalau ininya tetap terbuka. Oke ya. Terus Ctrl O, enter, Ctrl X. Terus kita restart MariaDB nya, semoga tidak error. Kalau error nanti kita cari tahu. Sudo spasi systemctl restart MariaDB. Enter. Nah, alhamdulillah tidak error ya. Nah, selanjutnya kita login ke MySQL untuk membuat database untuk Kakti-nya. Jadi saat kita menginstal Kakti itu kita harus menyediakan database untuk Kakti. Ini cara login ke MySQL ini, sudo MySQL main u root main p. Ini saran saya jangan dikopas karena nanti akan bingung kamu. Oke. Ini kalau pengen apa namanya, ini tinggal digeser-geser ya. Posisinya disesuaikan aja, terserah. Sudo spasi MySQL spasi main u root spasi main p. Ini kan minta password. Nih, password dikosongi aja, langsung enter. Sesuai petunjuk ya, enter coba. Nah, bisa. Tampilannya juga sama. Sekarang kita jalankan perintah-perintah ini. Ini saran saya jangan di copy paste kalau yang perintah MySQL ini. Karena beberapa kali kadang antara titik koma yang di sini dan di MySQL itu berbeda jadinya. Oke ya. Kita buat database-nya, create database Kakti. Create spasi database spasi database ya. Tulisannya database, jangan kelebihan S.
spasi Kakti. Kakti ini nama database-nya. Kita membuat database Kakti. Jangan lupa titik koma di belakang. Enter. Oke. Selanjutnya grant permission untuk Kakti. Jalankan perintah ini ya. Grant spasi all spasi on spasi Kakti dot atau titik terus tanda bintang spasi to spasi Kakti user terus add localhost spasi identified spasi by spasi. Nah ini Kakti password ini ada tanda petiknya, petik 1, jangan sampai kurang ya. Kakti password disamakan aja, terus tekan tombol kanan ya, panah kanan biar dia kursornya ada di paling kanan. Nah sampai gitu ya, sampai mentok, terus titik koma, enter. Oke, kita lanjutkan flash privilege. Ini untuk mereload privilege ya, plus spasi flash spasi privilege titik koma, enter. Oke, sekarang kita udah membuat database untuk Kakti. Sekarang tinggal exit aja, keluar dari Kakti. Oke, jadi kita scroll ke atas sedikit ya. Jadi posisi ini kan saat grant permission ini adalah kita membuat user. Jadi kita memberikan akses atau membuat user dan sekaligus memberikan akses ya. Usernya yang kita buat itu namanya Kakti user. Ini bisa diganti dengan nama kalian nantinya atau sembarang, yang penting nanti harus konsisten sampai bawah. Terus passwordnya Kakti user ini adalah Kakti password. Password ini juga bisa dirubah sesuai dengan keinginan kalian. Jadi usernya namanya Kakti user, passwordnya Kakti password. Diberi grant atau akses ke database Kakti. Itu maksudnya kayak gitu. Tapi untuk praktek kali ini kita samakan aja biar kita tidak bingung. Kamu juga kalau misalkan mempraktekkan ini tinggal ikuti aja apa yang di sini biar nanti tidak bingung. Tadi sampai sini ya, sampai keluar dari MySQL sampai sini. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita import database, import MySQL time zone istilahnya. Jalankan perintah ini, sudo spasi MySQL spasi menu spasi root spasi main p spasi MySQL spasi, ini tidak boleh salah sedikit pun ya, kurung buka spasi kurung siku buka ya, bukan kurung buka, spasi slash usr spasi share spasi MySQL. Ini siapa yang ngetik ya biar jari-jarinya tetap sehat, tidak kopas terus. Spasi MySQL underscore test underscore data underscore timezone.sql. Ini tidak boleh salah sedikit pun ya, perintah ini harus sama, karena nanti impornya bahkan gagal kalau misalkan salah. Oke, enter. Set. Passwordnya kosong. Ini kan minta password ini. Jika minta password langsung enter aja, karena MySQL nya tidak kita kasih password ini. Tapi kalau misalkan punya sudah dikasih password ya tinggal dimasukkan passwordnya, karena fokus kita adalah belajar monitoringnya biar cepet ya. Enter. Oke, dah. Selanjutnya ini kan tadi sampai sini. Jika minta password langsung enter aja. Selanjutnya langsung login ke MySQL. Login lagi ya, pakai ini perintah sudo MySQL menu root spasi main p, enter. Langsung enter aja karena ini tidak ada passwordnya sama. Pokoknya kalau minta password langsung enter. Nih, beri permission ke Kakti user ini untuk mengakses time zone table. Ini diketik aja biar tidak salah. Pertama grant select all ya.
login spasi select spasi on spasi mysql dot temp mysql.temp zone name mysql.temp zone mysql.temp underscore zone underscore name spasi to kakti user, karena tadi nama usernya kakti user, add localhost titik koma enter. Oke, selanjutnya kita jalankan flash privilege. Jangan lupa titik koma juga di belakangnya, enter. Selanjutnya exit. Oke, berikutnya kita download Kakti. Ini tinggal kopas saja. Copy. Nah, oke, dia langsung download ya. Jadi perintah widget ini untuk mendownload. Oke, sudah ya. Jadi kalau udah 100% kayak gini, downloadnya udah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan ekstrak, karena filenya bentuknya targz. Kalau misalkan targz itu tuh kayak zip atau rar kayak gitu, jadi bentuknya arsip, jadi harus diekstrak. Jadi kita akan mengekstrak Kakti arsip ini dengan komen ya, komentar dan copy, nanti di copy. Setelah diekstrak nanti di copy ke langsung di copy ke /opt nantinya. Sedangkan perintah sudo spasi tar spasi min z x v f, jangan sampai salah ya, ini saya aja dikit biar kalian mantap. Kakti, nah kakti strip latest dot targz enter. Ini ngekstrak nih. Ini kan perintah ini. Nah, tadi kita sudah menjalankan perintah ini yang sudo tar ini. Selanjutnya kita akan memindahkan dengan perintah move atau mv. Sudo spasi mv spasi kakti strip 1 bintang. Artinya semua yang ada di belakang yang namanya kakti strip 1 bintang di spasi /opt /kakti kita akan pindahkan ke /opt /kakti, gitu ceritanya ya, enter. Oke, kalau sudah, nah kita import default Kakti database ya. Caranya ini, kita import database Kakti ya, sudo spasi mysql spasi menu root spasi minp spasi kakti spasi kurung siku buka spasi /opt kakti dot sql. Oke, langsung enter aja, tinggal tunggu. Ini masih proses impor ya. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita edit config-nya, edit mysql ya, di konfigurasi Kakti. Ini perintahnya sudo spasi nano spasi /opt kakti include config. Ini kita edit konfigurasi Kaktinya ya. Jadi mysql harus kita konekkan Kakti dengan mysql-nya. Nah, editnya di sini. Sudo spasi nano spasi /opt kakti include config, enter. Nah, bentuknya kayak gini. Kita scroll ke bawah ya. Jadi kita sesuaikan dengan config berikut. Ini cari di bagian yang ada kayak gini ya, database type, database
default, database name. Nah, kita di sini kita sesuaikan yang beda mana. Yang beda adalah ini kan untuk tipe MySQL sama, database default Kakti sama, terus hostname-nya localhost masih sama, terus username Kakti user sama, terus passwordnya ini kita ganti dengan Kakti password. Kakti password ini jangan sampai salah, karena salah dikit tidak akan jalan. Password ini ya sama ya. Ini titik komanya 1 tidak masalah, jadi sesuaikan, tinggal disesuaikan aja. Oke, udah ya. Terus kita save, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Selanjutnya kita buat cron job untuk pulling job setiap 5 menit. Cron job ya ini ya. Cron job itu penjadwalan. Jadi di Linux itu ada yang namanya penjadwalan untuk menjalankan script. Nah, ini kita edit ya. Kudus nano spasi slash etc spasi cron.d t terus slash kakti sudo spasi nano spasi etc slash nano spasi slash etc slash cron.d slash kakti. Enter, kita masukkan ini. Nah, ini scriptnya tinggal kita copy paste aja. Ini penjadwalan untuk pulling Kakti selama per 5 menit nih. Nah, ini tambahkan ya. Terus Ctrl O untuk nyimpan, Ctrl X. Kita buat site baru untuk Kakti di Apache-nya itu pakai perintah ini. Ini kopas ya, tadi kan udah ngetik terus, sekarang kita kopas saja. Copy. Nah, sudo nano spasi slash etc apache 2 set available slash kakti.conf. Enter. Nah, ini kopas saja ya. Panjang ini panjang segini. Isikan script berikut lalu save. Jadi ini namanya vhost. Vhost untuk Kaktinya, virtual host. Ini harus di copy. Nah, harus keblok semua kayak gini, nanti klik kanan, copy. Nah, ini agak apa namanya, agak aneh ya, karena di pinggir semua, jadi nanti dibaca susah. Jadi kalau kayak gini harus formatnya dibetulin dulu, disamakan ya. Ini oke, ini enter, terus ini di tab 1, terus apa namanya, untuk optionnya kita tab lagi 2 kali biar apa namanya, notasinya atau formatnya itu dibaca enak. Ini turun, juga sama, ini turun aja. Ini terlalu ke depan ya, ini harus sini, terus ini di kanan kan. Ini biar kita lebih rapi penataan scriptnya nanti. Jadi nanti kalau ada error bacanya itu, baca scriptnya itu enak, tidak numpuk di samping kiri semua. Nah, ini untuk tutup tagging. Nah,
gini, jadi lebih rapi ya. Ini tinggal jadi bisa lebih rapi, bacanya enak. Sudah sama ya. Oke, sekarang tekan Ctrl X untuk nyimpan, Ctrl O untuk nyimpan, terus Ctrl X. Nah, set yang barusan kita buat atau virtual host ini kita aktifkan. Ini caranya nih, sudo atau nset cacti. Jalankan aja, sama sudo atau nset cacti, caranya gitu ya. Sudo atau 2 nset spasi cacti, enter. Nah, dia minta reload Apache, restart Apache service-nya kan, sistem reload Apache juga sama. Restart juga bisa, kita restart langsung aja biar totalitas. Sudo spasi samakan dengan yang ada di ini ya, manual. Sudo spasi systemctl restart Apache 2. Bentar. Kita tunggu, lagi proses biasa loading. Nah, udah, alhamdulillah tidak ada error ya. Sekarang kita bikin log untuk cacti. Caranya ini, sudo touch opt cacti, ini kopas saja nggak apa-apa, pendek. Ada kalanya kita kopas, ada kalanya kita ketik manual. Sudo spasi touch spasi / opt cacti log cacti.log ya. Bentar. Nah, terus kita membuat user apa namanya Apache user biar bisa write ke opt cacti yang tadi, cacti direktorinya. Jadi pakai ini ya. Jadi ini memberi permission ke www.data atau Apache. Jadi www.data ini itu adalah nama user untuk Apache. Jadi kita beri akses agar bisa mengakses ke opt cacti. Ini. Sudo spasi on spasi main r itu artinya rekursif, jadi bisa biar berjalan ke folder-folder di bawahnya juga. www.data ini user untuk user Apache, ini grup Apache juga. Ini diberi akses ke folder opt cacti. Bentar. Nah, ini udah ya. Selanjutnya buka browser dengan alamat ini. Buka browser dengan alamat http://ipmonitorvm/cacti. IP monitor VM itu IP yang kita gunakan untuk remote ke ini, pakai bukti ini. Bukan yang 100, karena IP 100.1 itu hanya untuk komunikasi antar apa namanya, sebentar kok hilang ini. Nah, jadi bukan yang IP 100.1 ya. Monitor VM kan juga memiliki IP 100.1. 100.1 itu cuma kita gunakan untuk interkoneksi antar VM. Tapi untuk ini itu kita pakai yang IP host only tadi, yang 56.108 kalau punya saya. Kita cek lagi aja kalau lupa. Ini kan kita sampai sini kan. Tinggal sudo IP addr spasi show. Kita lihat IP yang paling bawah nih, 192.168.56.108. Punya saya 108. 124-nya nggak utah, itu perfect kok. Jadi cukup dibaca sampai 108 aja. Jadi tinggal masukkan IP ini 192.168.56.108 terus /cacti. Kayak kita buka di tab berikutnya ya. Ini /cacti, enter. Nah, sama kan tampilannya sama di ini. Jadi kita udah nggak pakai konsol-konsol lagi nih, kita udah fokus ke apa, halaman webnya. Ini sama kan, sama toh. Ini halaman login cacti itu kayak gini. Terus masukkan user dan passwordnya. Defaultnya usernya admin, passwordnya admin. Username ketik aja admin,
passwordnya admin, enter. Nah, ini di close saja kalau muncul kayak gini ya. Nah, jadi ketika kita login pertama kali pakai user admin dan password admin, itu kita akan diminta untuk langsung mengganti password. Nih, change password. Nih kan? Sama. Nah, nanti kita ganti aja passwordnya, pakai password sesuai keinginan kita. Atau kalau kalian masih belajar, biasanya penyakit yang baru belajar itu adalah lupa password. Makanya saya berikan password standar untuk semuanya. Kalau misalkan kalian adalah tipikal yang gampang lupa password. Jadi current password diisi admin, jadi password saat ini ya, current password itu admin. Terus new password itu pakai ini aja. Nah, aturan passwordnya ini minimal 9 karakter, mengandung huruf besar dan kecil, angka kecil dan angka, serta 1 karakter khusus. Karakter khusus itu ya kayak pagar, pentung, bintang, terus kayak gitu, karakter khusus. Nih, gunakan password ini aja, agar ketika kalian lupa password tinggal buka file ini. Oke ya. Ini netman 2021 copy. Nah, saya biasanya kalau misalkan memastikan abjadnya bener, hurufnya bener, itu kita kopas ke tab selanjutnya dulu, memastikan kalau yang di copy itu benar. Ctrl V. Nah, bener kan? Netman huruf N-nya gede, netman 2021 . Oke, kita kopas ke sini ke new password. Ctrl V, langsung centang karena udah sesuai. Save. Nah, ini langsung proses installation siap, udah masuk. Kita save aja nggak apa-apa. Ini kita sampai kayak gini. Nah, sama ya, tinggal diklik begin di sebelah sini, begin. Kita klik ya, tuh, tadi yang ini ya. Nah, klik di sini. Ini di accept dulu. Yang bagian GPL license agreement ini di accept, dicentang, lalu klik bagian sini, begin. Oke. Masih ada error, kita coba aja jalankan. Ini ada masalah kalau ini kan hijau semua nih, kalau ini ada error di sini. Tapi kita coba jalankan dulu. Kita coba jalankan. Nah, masih bisa. Oke, masih bisa ya sampai sini ya. Kita coba next. Kita next lagi, centang semua, kita next. Oke, tinggal dicentang ini I have read statement, kita next. Nah, ini bagian ini di bagian network range, karena network yang akan kita scan itu adalah 100 titik sekian. Ini jangan 119.1 satunya diganti 100, ganti 100.0/24, karena internal networknya adalah 100.1 dan 100.2. 100.1 itu di monitor VM, 100.2 di target VM. Ini dibikin 100 ini cukup, terus di next. Oke ya. Oke, hijau semua, next. Oke, setelah itu next.
tinggal centang confirm ini di sini, centang install. Ini proses instalasinya. Nah, ini sudah statusnya komplit ya. Kalau sudah komplit tinggal get started. Diklik. Ini dashboard Kakti ya, ada konsol, graph, ada reporting, ada logs, nanti bisa dilihat. Nah, oke, kita lihat petunjuk berikutnya. Tadi kita sudah sampai sini. Nah, ini ya, kita sudah sampai sini nih, sampai halaman depan Kakti. Ini sudah oke ya. Sampai sini kita untuk yang monitor VM kita istirahat dulu sementara ya untuk monitor VM. Nah, kita lanjutkan target VM. Sekarang kita masuk ke target VM. Caranya seperti tadi ya, pakai putih. Ini kan putihnya monitor VM, IP-nya 108. Sekarang kita cek target VM. IP-nya ini kelihatan nih, 156.109. Oke, kita mesh, kita buka putih lagi, putih 192.168.56.109. Enter, masukkan username-nya Umam, passwordnya sesuaikan sendiri. Oke, ini kita udah login ke target VM. Jalankan pertama update repository dulu seperti tadi ya, sudo spasi apt update ny. Masukkan passwordnya, ntar. Oke, sudah selesai. Sekarang set time zone. Caranya sama ya. Ini kopas saja biar tidak terlalu lelah ya. Target VM jangan sampai salah advisor. Tadi monitor VM udah, sekarang target VM. Nah, sekarang install. Kalau di sini SNMP Diamond. Ini kopas saja, pendek. Kopas biar gampang.
Oke, sudah. Sekarang kita mulai konfigurasi SNMP. Pertama kita hapus dulu semua konfigurasi default ya. Caranya ini bisa kopas saja. Pastikan target VM, pokoknya jangan sampai salah ya, ini kita lagi di target VM. Sudo spasi rm itu artinya remove, spasi slash etc snmp snmpd.conf, enter. Sekarang kita buat yang baru, caranya ini. Terus diisi config ini samakan aja, sudah dibikin semudah mungkin biar tidak terlalu ribet config-nya. Oke, ini ya, pastikan sama. Oke, ini kita pastikan sama ya, agent address ini kita cek. Oke, sudah dicek. Sekarang save, Ctrl O, enter, Ctrl X untuk keluar. Oke, sudah. Terus kita restart SNMP daemon. Kalau ini kita ketik aja biar jarinya tetap lincah. Masih di target VM ya. Sudo spasi systemctl restart snmpd, enter. Setelah itu kita enable sudo systemctl enable snmpd. Oke, sudah. Kita jalankan update rc.d, update rc.d spasi snmpd spasi default. Oke, masukkan passwordnya. Sekarang kita pindah lagi ke monitor VM, terus menjalankan ini SNMP box ini untuk mengecek koneksi SNMP. Ini target VM kita minimize dulu. Terus untuk monitor VM kita buka lagi. Sekarang jalankan ini SNMP box min c spasi kakti env, ini seperti yang dikonfigurasi tadi kan, spasi 192.168.56 titik, bukan 56, maaf, ini kan interkoneksi antar server ya. Untuk monitoring pakai internal network berarti pakai yang 100. IP target VM adalah 100.2 spasi min v2c, itu versi SNMP nya, enter. Nah, kalau bisa muncul seperti ini artinya kita dari monitor VM itu sudah bisa mengakses SNMP yang ada di target VM. Jadi seluruh informasi yang terkait dengan target VM itu sudah bisa kita baca dari monitor VM. Nah, banyak banget kan. Nah, SNMP itu bentuknya seperti ini. Oke, sekarang ini sudah sama ya. Sekarang kita lanjutkan dengan masuk ke kakti lagi. Ini petunjuknya yang ini, kita bisa minimize putihnya, masuk ke kakti. Ini saya pindahkan aja biar gampang. Kita udah di kakti ya, ini ya, di konsol. Terus klik konsol ya, konsol sudah. Terus manajemen, device, klik. Terus klik ini tanda apa namanya, add atau tanda plus di pojok kanan atas.
di sini nih. Nah ini add, pojok kanan atas dilihat ya, add. Dilihat di sini ada description, hostname dan lain-lain, kita isi description di sini diberi aja nama VM-nya yang akan kita monitor adalah target strip VM. Hostname-nya diisi IP address-nya 192.168.100.2. Device location ini bisa di non, kosong aja enggak apa-apa. Terus kita fokus di device template, cari device template ini, pilih net SNMP device template-nya, pilih net SNMP device. Oke, setelah itu SNMP version mana, nah ini dipilih versi 2. SNMP community stringnya ini diganti dengan cacti env sesuai dengan konfigurasi tadi yang kita masukkan kan, cacti env. SNMP portnya 161 masih tetap, biarkan. Terus cari availability, ini available-nya down device-nya dipilih ping or SNMP uptime, ini diganti ya, download device detection-nya. Jadi untuk mendeteksi device-nya itu down apa tidak, pakai ini, pilih yang ping or SNMP uptime. Nah, ping metodenya ICMP ping. Setelah itu klik create di pojok kanan bawah biar kalian tidak bingung. Nih, create di sini. Nah, jika sudah, ini akan muncul kayak gini ya, SNMP information 112 kayak gini, udah muncul semua. Nah, setelah itu selanjutnya adalah kita membuat grab-nya. Caranya create grab for this device, yang di pojok kanan atas di sini, create grab for this device. Ini cara cepat, ini kita bikin pakai cara cepat. Oke, udah muncul. Nah, setelah itu kita pilih aja grab yang sesuai kebutuhan. Setelah itu kita checkbox. Kita di checkbox di sebelah kanannya ini. Ini kan template yang atas itu. Nah, yang bawah ini, ini. Scroll ke bawah. Nah, ini banyak yang bisa kita centang. Kalau yang atas ini kan data net query, biasa mau dibutuhkan mana, kita coba yang gampang kita pahami aja. Kita namanya juga masih testing ya. Pertama ini physical memory atau RAM, kita centang. Ini saya perkecil aja dulu biar nggak menutupi, video saya tidak menutupi ini ya. Oh, nggak bisa, emang harus gede berarti. Jadi harus checkboxnya ini harus kelihatan nih. Jadi ini scroll ke bawah di bagian ini data query, ini ada physical memory, memory buffer, cache. Nah, ini bisa lihat semua. Ini kita tinggal pilih yang mau kita buka atau kita monitor yang mana. Misalkan ini physical memory, terus virtual memory, selanjutnya swap space, terus ini rootnya, slash ini artinya root, ini direktorinya mau kita cek apa tidak, kayak gini ya. Oke, terus misalkan yang di bawah ini adalah LAN cardnya. Ini kan di bawah masih ada, ini kita scroll ke bawah masih ada Intel Corporation Gigabit ini Gigabit ini adalah interface. Jadi kita bisa memonitor interface juga nih. Kita centang semua aja yang ini, 3 interface ini adalah NAT yang internet itu, ini adalah yang
internal network yang interkoneksi antar VM itu. Terus ini yang host only, centang. Setelah itu klik create di sini di pojok kanan bawah, create. Oke, tinggal ditunggu. Ini udah successful ya. Selanjutnya kita masuk ke ini konsol. Setelah itu ke manajemen. Habis itu tree. Nah, di sini ada tree-nya ya. Di sini kan masih kosong ini. Nah, kita bikin tree baru aja. Caranya klik tombol add atau tanda plus di pojok kanan atas ini. Add tree. Klik. Kasih nama aja server Linux. Server Linux. Create. Setelah tree baru terbentuk, tree dengan nama server Linux ini, terus bagian publish ini bagian ini digeser kanan. Oke, setelah bagian publish ini digeser kanan, kita masuk ke available device, pindahkan target VM yang ini, target VM 192.168.100.2 ini ke tree item di sini. Kita klik, tahan, terus taruh di sini, drag and drop ya, taruh kayak gini, tek. Oke, kalau sudah tinggal diklik save di sini ya, di sebelah tombol return ini ada save, diklik save. Setelah diklik save, kita klik finish editing tree sebelah sini. Ini kalau misalkan tidak terlihat ya, sebelah kiri ini finish editing tree, kita klik. Oke, untuk tree baru sudah terbentuk. Selanjutnya kita masuk ke grep untuk lihat apa namanya tree yang tadi sudah dibuat ya. Masuk ke grep di sini pojok kiri atas, lihat grep, terus tree mode, bagian tree mode dilihat di sini ada server Linux. Diklik, di panahnya diklik lagi, di bawahnya ada target VM. Klik. Di sini akan muncul grepnya VM nomor 2. Ini masih kosong, tinggal kita tunggu. Jadi nanti beberapa saat nanti ini akan terisi. Kita tunggu sebentar ya. Kita bisa memonitor apa namanya target VM dari sini. Padahal kita kan mengakses kan ini 56.108 ini adalah monitor VM. Kita memonitor target VM dari monitor VM. Jadi kalau target VM ini adalah VM yang lain, jadi kalau misalkan kita punya target VM lebih dari satu, ya tinggal ditambahkan aja caranya seperti kayak tadi. Kalau kita ingin memonitor apa namanya monitor VM, tinggal diklik ini yang lokal. Ini kelihatan ada load average-nya, user yang login, terus apa namanya memori, mesin proses. Ini bisa ditambahkan grepnya dengan cara seperti tadi. Ini kita lihat ya target VM lagi. Nih diperhatikan, ini udah mulai muncul grafiknya ya, udah ada warna-warninya di sini, di sini, di sini. Nanti lama-lama bakal banyak ini. Ini ada yang kedua juga, 1, 2, ada 2 page ya. Yang kedua isinya jaringan. Namanya. Nih. Physical memory, virtual memory tadi yang kita tambahkan tadi, space-nya juga bisa termonitor di sini. Ini lama-lama terbentuk grafik. Nah, jadi semakin lama kita diemin ini VM-nya, ya nanti bakal grafiknya makin banyak ini. Jadi ini yang pertama ini
broadcast paket, terus ada apa namanya ini NPS9 kayak gini ya. Jadi kita bisa tambahkan sesuai keinginan kita mana yang ingin kita monitor ya. Load average kayak gini. Ini juga bisa kita zoom, coba kita zoom ya. Ini kita zoom load average-nya. Jadi kalau kita zoom udah mulai kelihatan. Jadi makin lama kita diemin aja ini 2 VM ini jalan, otomatis monitor ini akan makin banyak grafiknya, makin terlihat nanti kalau semakin lama kita nyalakan. Karena kalau cuma sebentar ya baru munculnya dikit. Jadi kalau pengen kelihatan bagus, ada grafiknya naik turun kayak gini, ya ini dinyalakan lebih lama, nanti baru kalau misalkan pengen di screenshot untuk laporan ya nantinya screenshotnya kalau misalkan ini udah muncul grafiknya cukup banyak kayak gitu, jadi kelihatan bagus gitu ya. Oke, sekian untuk materi instalasi monitoring jaringan dengan Kakti ya. Jadi ini fiturnya banyak banget, bisa dieksplor lagi nanti kalau mau ditambahkan apa itu misalkan kayak gitu. Ini bisa dieksplor kayak misalkan ini kan tadi ada manajemen, ada device, di sini bisa terlihat statusnya ini up. Ini ada target VM, IP-nya ini 102. Kalau misalkan nanti bikin target VM yang kedua, nanti IP-nya 100.3, tambahkan di sini nanti terlihat termonitor statusnya gimana. Grafiknya bisa ditambahkan di sini. Jadi kita manajemen network itu jadi lebih enak karena tervisualisasi dengan baik. Oke, saya rasa cukup sampai di sini untuk materi instalasi dan konfigurasi Kakti ya. Nanti kita lanjutkan dengan materi-materi manajemen network atau manajemen jaringan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.